Ya, Anda harus paham dulu. Sesungguhnya konsep nasionalisme dalam pandangan Islam sampai hari ini belum juga final gitu. Belum juga final. Karena apa itu? Nanti hubungan antara nasionalisme dan Islam. Atau dengan katanya adalah Islam dan negara. Islam dan negara. Dan negara dalam konteks ini ya konsep nation state itu. Ini kan yang menjadi pokok persoalan. Disinilah akhirnya nanti terjadi beragam konsep rek. Jadi Anda pahami di sini torek ya. Ya. Kenapa kok ini belum selesai sampai hari ini? Karena diskursus tentang nasionalisme lagi-lagi ini kan diimpor dari barat, gitu loh. Jadi barat itu yang mengusung konsep nasionalisme. Tadi saya sempat menyinggung barat dari mana? Dari Prancis. Ya intinya adalah ketika terjadi revolusi Prancis melahirkan beberapa tokoh trias politika, konsep trias politika, pembagian negara ke dalam 3 wilayah, ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Itu kan ada 2 tokoh, J.J. Rousseau ya, dan Montesquieu. Yang akhirnya pemikiran 2 orang ini hari ini diadopsi seluruh negara-negara di dunia, negara modern. Paham ya? Nah, ketika kita bicara tentang diskursus nasionalisme, ya tidak ada ubahnya dengan demokrasi, ya kan? Hak asasi manusia, pluralisme, terus kemudian gender, multikulturalisme, bla 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 dan seterusnya. Gitu loh. Paham dari sini ya konteksnya? Ini tetap menjadi perdebatan yang luar biasa sampai hari ini di antara para pemikir-pemikir, para pemuka-pemuka agama dalam hal ini adalah Islam. Bisa paham ya? Jadi tadi kan saya sempat menyinggung, sebelum ada di dunia ini tatanannya adalah tatanan model negara bangsa. Dulu itu kan adanya adalah imperium kan, atau istilah yang lain adalah khilafah kan, istilah dalam Islam ini. Oke, paham ya? Nah, sementara khilafah sendiri di dalam dunia Islam itu berakhir itu kan baru kemarin saja toh, 2004. Oke? Ketika Mustafa Kemal Atatürk kemudian membubarkan secara resmi khilafah khalifah dinasti Turki Utsmani ya kan, maka Turki sejak 1924 resmi menjadi negara, bahkan dia mendeklarasikan diri sebagai negara sekuler. Aku tahu yang Turki durung repot nggak durung tahu. Aku tahu menurut. Jadi kalau sampean pernah ke Turki hari ini, Turki itu memang semangat nasionalismenya itu luar biasa hari ini loh. Jadi Turki, saya datang ke Istanbul. Istanbul itu bagian dari Turki ya. Yang Istanbul itu satu daerah yang dibelah di 2 benua. Sebagian Istanbul Asia, sebagian Istanbul Eropa gitu. Kalau sampean lihat Turki yang hari ini Anda baca di berbagai literatur tidak sama seperti di realitasnya. Jadi orang Turki itu kalau sampean tahu, mereka itu memang etnosentrismenya itu dasar. Mereka mengaku sebagai keturunan orang Turki itu membanggakan diri. Sehingga sampai simbol-simbol bahasa Inggris itu hampir tidak ada di negara Turki. Saking etnonasionalismenya luar biasa di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain dia imbas dari sekularisme Mustafa Kemal Atatürk itu juga dasar sampai hari ini. Jadi di Turki itu Anda jangan mencari orang yang bisa membaca bahasa Arab, itu sedikit sekali. Dikira orang Turki itu lebih Islami daripada orang Indonesia, jauh. Orang Indonesia saat kelihatan sampai ke pelosok-pelosok desa, kan iso dong maca Quran, maca Arab itu kan iso. Di Turki mencari orang untuk bisa membaca
tulisan Arab itu jarang sekali. Dikira Turki itu kemudian sangat Islami, itu jauh dari itu. Yang tetap saja nanti akhirnya yang menghidupkan tradisi-tradisi Islam ya ada dua kelompok itu kelompok-kelompok tasawuf yang dilembagakan menjadi tarekat-tarekat itu, dan kelompok modernis ya kelompok-kelompok yang partai itu yang lebih ke kanan juga. Paham ya dari situ ya. Lah begitu kemudian Turki ini ambruk gitu kan, akhirnya kan Anda lihat sejarah itu ada dua negara, dua wilayah yang akhirnya ingin meneruskan sistem khilafah ini. Ada muktamar istilahnya ya, sekolah muktamar lah, diadakan di Mesir, ya toh. Yang satunya lagi di Saudi Arabia. Disinilah ulama-ulama Indonesia terjadi konflik waktu itu. Dan ini pula yang nanti memunculkan perpecahan di tubuh Masyumi itu di situ. Karena kita tahu kan di Masyumi itu menjadi satu big body yang terdiri dari organ-organ ormas kemasyarakatan, mulai dari SI, kemudian NU, Muhammadiyah, macam-macam, ya kan? Itu. Ini terjadi debat ini karena begitu kemudian Turki Utsmani itu di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk resmi membubarkan khilafah Islamiyah yang ada di sana. Mesir mencoba untuk mendirikan lagi. Terus kemudian di Saudi Arabia juga ingin mendirikan lagi. Sempat yang terjadi muktamar itu justru di Saudi Arabia. Beberapa utusan di Indonesia akhirnya ulama-ulama itu terjadi perpecahan karena NU tidak direpresentasi, terjadi perbedaan pendapat dengan SI waktu itu. Tapi namanya Mbah Wahbasullah akhirnya tetap berangkat ke sana. Sudah terjadi faksi-faksi. Nah, apa yang menarik di sini? Karena konsep nasionalisme itu berbeda dengan secara konseptual itu berbeda dengan konsep Islam awalnya tentang negara, gitu loh. Paham ya? Tentang negara. Nah, negara di dalam konsep Islam itu kan ada dua. Ada konsep darul Islam, ya kan? Darul Islam. Di sini ada darul apa? Darul harb. Jadi ini Islam itu kan konsepnya pada awal di situ. Ini yang kemudian tidak bisa menerima tentang keberadaan nasionalisme. Karena nasionalisme itu hanyalah batas-batas teritorial yang di dalamnya berisi tentang segala jenis manusia dari berbagai ideologi, tradisi, budaya, bahkan agama. Jadi paham nggak? Sementara di dalam konsep Islam itu adalah yang namanya negara itu adalah ya negara Islam. Dan mereka dipilah ada dua penduduk, dua jenis penduduk yang secara status kependudukan, status sosialnya berbeda. Orang Muslim adalah warga kelas 1, orang non Muslim adalah warga kelas 2, gitu. Nah dari sinilah kemudian di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Betul loh. Konsepnya itu awalnya di situ. Nah, sekarang kita kembali ke makalahnya saudara Rifki tadi. Kalau Rifki akhirnya yang dijadikan case itu adalah NU dan Muhammadiyah yang dia mengambil dari dua organisasi besarnya tadi, yang seolah-olah merepresentasikan terhadap keberadaan para pemimpin-pemimpin agama umat Islam di Indonesia. Padahal tapi setidaknya dua ini sampai hari ini pun konsep nasionalisme di Indonesia belum selesai bagi NU, selesai bagi Muhammadiyah, tapi bagi kelompok-kelompok yang lain. Nyatanya sejak awal kalau kita lihat dari peristiwa-peristiwa besar di Indonesia, kenapa ada DITI, kenapa ada pemberontakan PRRI, kenapa ada pemberontakan FPI, FPI, ada Pramesta, ada PRRI, Aceh Merdeka, ada Aceh Merdeka, gitu. Ya, termasuk Aceh Merdeka.
Aceh Merdeka dulu kan kaitannya dengan DITI Daud Berwah itu. Karena sesungguhnya menafsirkan terhadap konsep nasionalisme. Konsep nasionalisme itu diimpor dari barat yang tadi sekali lagi secara substansi adalah sebuah batas-batas teritorial, ya kan, yang dibatasi secara geografis. Sementara di dalam konsep Islam sesungguhnya ummah itu, ya, ummah itu adalah menyeluruh. Itu yang kemudian dipakai konsep HTI hari ini atau konsep khilafah Islamiyah dulu. Padahal sesungguhnya kalau kita mengkaji secara secara substantif, sesungguhnya khilafah Islamiyah imperium ini tidak lebih dari ya dinasti itu tadi. Dinasti itu bahasa kecilnya lagi adalah kerajaan yang tidak lebih demokratis daripada negara nasionalis, konsep nasionalisme. Ya kita lihat semuanya kan. Kecuali pada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu luar biasa. Ini yang seharusnya yang sebenarnya melahirkan konsep J.J. Montesquieu itu sebenarnya spiritnya diambil dari praktek negara Madinah Nabi Muhammad sama Khulafaur Rasyidin tadi. Dan lihat ya, negara Madinah, Declaration of Human Rights yang dibuat PBB itu sebenarnya hampir 1.500 tahun itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dengan apa yang disebut sebagai Piagam Madinah Charter atau Sohifah Madinah. Anda baca lagi itu, Sohifah Madinah yang berisi 48 butir itu luar biasa, gila itu. Itu sangat kosmopolit, ya kan? Sangat demokratis, sangat pluralis, bahkan multikultural. Dahsyat loh. Awak wis tahu maca 48 butir itu belum? Oke, wis tahu? Coba baca itu. Coba nih, bisa nggak dilihat? Ya, nanti kita akan lihat, tak tunjukkan itu. Betapa Nabi Muhammad waktu itu jauh dari konsep ini juga negara Islam. Karena mengidentifikasi terhadap berbagai suku-suku yang ada di Madinah waktu itu, mereka Nabi Muhammad atau dokumen itu menyatakan orang-orang yang beriman, tidak mengatakan mereka adalah orang kafir. Betul-betulnya itu betul-betulnya enggak? Belum. Bener ya? Iya. Oh iya, coba ya, mulai yang pertama ya. Oke, coba tadi. Ini adalah ketentuan dari pada Muhammad SAW, Nabi dan Rasulullah, antara orang beriman dan pemeluk Islam dari kalangan Quraisy dan penduduk Madinah, dan orang-orang yang berada di bawah mereka dapat bergabung dengan mereka dan mengambil bagian. Bukan itu, ini sudah saduran. Yang versi asli, dokumen aslinya. Diklik yang lain. Pasal 47 pasal ya itu tadi ya. Nah itu lagi. Bisa digede enggak? Oke. Sesungguhnya mereka satu umat loh, coba lah lihat ya. Sesungguhnya mereka satu umat, berbeda dari komunitas manusia yang lain. Maksudnya satu umat itu apa? Orang-orang yang tinggal di Madinah, berbagai suku itu, berbagai agama, itu dinyatakan sebagai satu umat. Ya sebenarnya umat siapa? Umat dari Nabi Ibrahim. Gitu loh. Ya, kaum muhajirin dari Quraisy sesuai dengan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawaran dengan cara baik dan adil di antara mukminin. Bani Auf, kebiasaan mereka membahu-membahu. Terus ada poin-poin penting, pelan-pelan. Bani terus.
seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan daripadanya. Ya kan? Naik. Oke, terus seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya. Yuk, coba kita lihat ya. Jadi seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya. Yang dimaksud kata-kata beriman itu adalah ya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi semuanya gitu. Itu keren luar biasa. Kalau Anda mau mengkaji secara sungguh-sungguh terhadap dokumen Piagam Madinah, jaminan Allah satu, jaminan perlindungan diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukmin itu saling membantu, tidak bergantung pada golongan lain. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan sepanjang mukmin tidak terzalimi dan ditentang olehnya dan lain sebagainya. Oke, paham ya dari situ ya. Jadi kalau kemudian melahirkan konsep-konsep, sesungguhnya nanti coba kita lihat ya. Terus kemudian empat khulafaur rasyidin itu terpilihnya kan sangat demokratis. Kita mengenal konsep ahlul halli wal aqdi, ya kan? Ahlul halli wal aqdi itu kan dalam konsep modern itu ya apa bedanya dengan DPR? Dan itu memang iya, Abu Bakar As-Siddiq itu terpilih itu. Coba lihat sejarahnya, ngeri sejarahnya. Nabi Muhammad belum sampai di kafani, belum sampai di dikebumikan. Terjadi konflik luar biasa. Siapa orang yang paling berhak menggantikan Muhammad? Di situ bibit-bibit Syiah itu sudah muncul. Itulah kalau sampean paham karakter dasar orang-orang Timur Tengah ya begitu. Orang kacau semuanya itu. Dan itu memang nas kan dalam hal. Makanya hari ini ketika terjadi peperangan, saya nggak heran sama sekali. Itu kultur, tradisi, budaya, dan sifat dasar yang melekat di dalam orang-orang Arab. Beda dengan orang-orang Indonesia. Cara menerjemahkan agama, teks-teks dalam. Coba nanti kita lihat hari ini. Oke, itu laksana. Nah, nasionalisme akhirnya ketika di Indonesia itu sampai hari ini memang masih belum selesai. Kelompok-kelompok pertentangannya kan kita sama-sama tahu. Kembali pada piagam. Jadi itu piagam Jakarta. Apa itu? 7 kata dalam piagam Jakarta. Dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemulung. Konsep nasionalisme sampai hari ini belum selesai. Tetapi di tangan Muhammadiyah, di tangan NU. Tetapi yang harus kita berani mengatakan, kalau tidak karena terutama NU, mungkin Indonesia akan bisa jadi terjadi perpecahan. Coba lihat, yang paling dokumen-dokumen sejarah di NU itu luar biasa. Muktamar ke-26 atau berapa lah yang terjadi di Samarinda itu kan NU waktu itu sudah mengatakan itu tahun 1936 Indonesia belum merdeka, belum ada konsep nasionalisme. Di dalam hasil muktamar itu sudah mengatakan bahwa Indonesia atau Nusantara adalah bukan Darul Harb, bukan Darul Kufar, tetapi Darussalam. Gitu. Oke, lalu kemudian diperkuat kembali pada saat Munas Alim Ulama dan dikukuhkan pada Muktamar Nahdlatul Ulama di mana itu di Situbondo dengan ini tadi ini Pancasila, apa itu Indonesia adalah negara vital dan Pancasila adalah berprinsip ajaran Islam lah, kira-kira begitu. Menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ini bukan persoalan main-main, karena ini kaitannya dengan konsep nasionalisme ini yang diusung sebenarnya lahir dari negara-negara Barat tadi, konsep Barat. Muktamar NU di Situbondo yang akhirnya terjadi konsensus resmi bahwa Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas, ya, satu-satunya apa? Satu-satunya asas tunggal itu NU. Akhirnya setelah NU kemudian Muhammadiyah ikut, organisasi ormas-ormas yang lain sebagian ikut, sampai orang-orang non muslim pun juga ikut mereka, karena memang rasional.
Apa yang menyatakan diri rasional? 5 sila di dalam Pancasila. Tarik tadi, Rek, dengerin, Rek. 5 bukan hanya sekedar sila keempat, Rek. Dalam pandangan ulama-ulama NU, 5 sila itu sesungguhnya bersumber semuanya dari Al-Quran dan hadis. Gitu. Dalam pandangan NU sesungguhnya Indonesia ini ya darussalam dan darul Islam sekali. Sesungguhnya, tapi menurut konsepsi para ulama NU, kenapa? Karena sesungguhnya 5 sila dalam Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Ada nggak rujukannya dalam Quran maupun hadis? Wa ilahukum ilahu wahid, qul huwallahu ahad. Jelas toh. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada nggak dalilnya di dalam Quran? Ya, persatuan Indonesia, ada nggak dalilnya dalam Quran? Hah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, gitu. Keempat, apa itu? Kerakyatan. Coba masih kamu kerakyatan dipimpin oleh umat kebiasaan dalam permusyawaratan nasionalismemu diragukan. Jadi kerakyatan yang dipimpin itu apa? Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Clear. Ada. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia banyak itu, fadilu, ya toh. Ada semuanya. Artinya dokumen Pancasila di dalam pandangan kiai-kiai NU itu sangat Islami sekali. Hanya yang problem kan sesungguhnya adalah orang yang menerapkan ini tadi loh. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Torik tadi. Indonesia, konsep Pancasila itu konsep yang dahsyat. Perumusnya apa? Kalau Anda paham tentang lahirnya Pancasila, itu kan terjadi deadlock toh pada saat sidang PPKI itu betul. Deadlock. Akhirnya seorang Insinyur Soekarno sebagai pemimpin sidang waktu itu meminta kepada salah satu peserta di situ, yakni Wahid Hasim, minta rekomendasi dan saran kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Disuruh pulang ke sana, deadlock, karena berarti rapat deadlock itu dihentikan. Akhirnya Kiai Wahid Hasim diminta oleh Pak Karno minta fatwa, minta second opinion. Dia akhirnya berangkat ke Jombang menemui bapaknya. Dan ketika kemudian menunggu hasil ijtihad dan istikharahnya, disampaikan beberapa poin penting waktu itu. Dokumennya itu ada semuanya. Apa pertama? Piagam Jakarta dengan 7 kata dihilangkan. Loh, kenapa demikian? Waktu itu seorang Wahid Hasim itu nggak setuju dengan pemikirannya Kiai Hasyim Asy'ari. Dia kaget dengan pandangannya itu. Ternyata dokumen Pancasila kalau kemudian kita analisis persis seperti substansinya loh ya, persis seperti piagam kita. Apa dasarnya waktu itu Kiai Hasyim? Kalau piagam Jakarta dimasukkan di sini, Islam tidak akan pernah berkembang kemudian hari di seluruh Indonesia. Kenapa demikian? Karena Indonesia sudah tersegregasi menjadi dua warga, ada warga kelas 1, ada warga kelas 2. Coba Anda bisa membayangkan pemikiran jauh dari seorang Hasyim Asy'ari tadi. Kalau sampai ini tetap dipaksakan, maka mau tidak mau Indonesia menjadi negara Islam. Kalau menjadi negara Islam, apakah tidak terjadi perang saudara? Kalau terjadi perang saudara, terjadi segregasi sosial masyarakat. Apakah wilayah-wilayah timur yang Kristen hari ini bisa kan umat Islam atau dai-dai, ustaz-ustaz, kiai-kiai bisa mengajarkan Islam di sana, dakwah di sana? Itu kira-kira konsep yang melatar belakangi tentang konsep. Ini bukan konsep sederhana ini. Sampai hari ini belum final. HTI, FPI dan lain sebagainya masih belum setuju dengan ini. Kelompok-kelompok jihadis, terus kemudian MMI, JI dan lain sebagainya tetap tidak setuju karena mereka kembalinya pada Darul Islam itu. Nggak sederhana kan? Oke, masih ada waktu 5 menit. Rek, tanya Rek. Selesai, Pak. Selesai. Ini kok menarik. Itu menarik sekali. Dan Indonesia itu, Anda belum, jujur, saya sudah pernah keliling se-Indonesia Raya belum?
Belum. Ngopimu gak ada ngono. Saya itu sudah keliling ke Pulau Rote sampai ke ujung Aceh sana. Kalau Anda pernah keliling ke Indonesia, itu baru tahu tentang kehebatan pemikiran para founding fathers kita. Dan ini jangan dikira ini nggak bisa dilepaskan dari agama. Sampai kalau lihat sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah itu kan selalu dalam hal politik ya, negosiasinya itu mengacu pada Imam Mawardi kan. Konsep Imam Mawardi masih umum gitu. Contoh misalkan Imam Mawardi kan mengatakan lebih baik apa itu di dalam suatu negara, misalkan ya konsep penting-pentingnya itu negara tidak boleh terjadi kekosongan kekuasaan, ya kan? Lebih baik dipimpin oleh seorang fasik sekalipun daripada negara kosong walaupun hanya sehari semalam saja. Yo lihat. Artinya apa? Betapa pentingnya konsep negara ini gitu loh. Ya kan? Konsep negara ini. Jadi saya ingin mengatakan begini, main point substansinya. Konsep nasionalisme kemudian diterjemahkan oleh para pemimpin-pemimpin umat ini, para ulama-ulama ini, akhirnya tetap terjadi perbedaan pendapat. Tetapi kalau dalam pandangan kelompok Sunni itu, ya negara nasionalisme ini ya itu sesuai dengan pandangan Islam, gitu loh. Nah, nanti cara pengambilan hukumnya saya setuju tadi. Kenapa NU menjadi begitu fleksibel? Karena cara-cara pengambilan hukumnya bukan hanya sekedar Quran, hadis, qiyas, ya kan? Tetapi di situ ada masalah mursalah, ada uruf dan lain sebagainya. Ini yang menjadikan pola NU, jujur, pola NU itu lebih fleksibel banget, termasuk dibandingkan Muhammadiyah. Dan saya juga setuju tadi, kenapa di situ ada istihad, tajdid, tapi kenapa di situ ada purifikasi? Gitu. Ini kan dua hal sesungguhnya bertabrakan. Mereka menolak bid'ah, tapi sesungguhnya inti dari ijtihad atau jihad itu kan kabeh bid'ah. Sementara purifikasi itu ini yang berbeda sama sekali dengan NU. Purifikasi itu kan prinsipnya adalah sesuatu yang seolah-olah tidak Islami ditolak. Pertanyaan kita adalah, yang Islam itu mana sih? Atau Islam itu apa? Ayo, saya mau tanya, Islam itu apa? Islam itu sesungguhnya kalau kita paham itu, hakikatnya hanya satu kata saja, akhlak saja. Muaranya terakhir itu pada akhlak. Karena itu Rasulullah kan diutus kan, innama bu'istu liutami makarimul akhlak. Jadi Anda kalau belum selesai ngopinya agak jauh-jauh itu, kurang jauh-jauh, sulit untuk bisa memahami secara sungguh-sungguh tentang ajaran Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi adapun misalkan tradisi budaya itu kan sesuatu yang sudah taken for granted, yang sudah ada before gitu kan. Nah, cara-cara orang ini kalau orang NU ya, cara orang NU itu adalah menumpangi saja atau memberi roh terhadap tradisi dan budaya itu sehingga tetap ada nilai-nilai tauhid ajaran Islam di sini. Ini yang kemudian berbeda dengan kawan-kawan Muhammadiyah, lebih berbeda dengan kelompok di luar sana yang kita identifikasi sebagai kelompok garis keras, kelompok kanan dan lain sebagainya, Islamisme, transnasionalisme, radikalisme dan lain sebagainya. Gitu. Tapi ini diskursus ya. Anda boleh setuju, boleh tidak setuju, karena perspektif orang pasti selalu berbeda. Dan ini akademis, Anda boleh-boleh saja untuk tidak setuju. Tapi sesungguhnya coba kita lihat, kenapa misalkan Muhammadiyah itu, kawan-kawan Muhammadiyah, itu kan sampai hari ini pun, tapi sebagian sudah luntur. Karena orang kalau mau memahami betul tentang perilaku istihadnya atau seorang muasisnya Muhammadiyah, terutama siapa itu Kiai Ahmad Dahlan, itu sebenarnya kan dia dulu menggunakan tradisi semua, tradisi budaya, tahlilan ya dipakai semua, tapi kan akhirnya atas nama modernisme tadi, atas nama purifikasi tadi, seolah-olah itu tidak bid'ah, bahkan yang dikatakan syirik dan lain sebagainya. Saya sering diskusi, tolong carikan mana di antara tradisi-tradisi budaya yang dijalankan oleh komunitas NU yang kemudian itu syirik atau bid'ah.
pasti semuanya itu justru kalau bagi saya adalah betapa lihainya, cerdiknya, kosmopolitanismenya para ulama-ulama pesantren di dalam merasionalisasi dan mengislamisasikan berbagai tradisi tadi sehingga ruhnya tetap Islam. Contoh tradisi kenduren atau bahkan tradisi sedekah bumi yang ini kan jauh dari seolah jauh dari nilai-nilai Islam kan. Sedekah bumi paham tak? Ya, kalau ada istilah yang lain di Jawa Tengah itu ada apa namanya? Manganan. Di Jawa Tengah daerah apa itu? Sedekah laut. Ya, loh, itu lain lagi sedekah laut. Itu kalau sedekah, ya pokoknya itulah ya. Itu coba orang lihat. Ayo kita bedah sedikit saja. Sedekah bumi, sedekah laut, ya kan? Larung saji biasanya, ya kan? Mana yang ada unsur-unsur musyriknya? Doa. Poin-poinnya apa? Poin-poinnya satu, orang di dalam substansi message yang disampaikan di dalam dua acara tadi, baik sedekah bumi maupun larung saji, apa prinsipnya apa coba? Message Bersyukur. Satu, bersyukur. Yang kedua, doa. Oke? Berbagi. Ya, bersyukur tadi wujudnya kan berbagi tadi. Dengan mengeluarkan rezeki, sebagian rezekinya lain sebagainya. Apalagi bertemu banyak orang apa? Silaturahmi. Ya. Mana? Coba carikan unsur yang negatif, lebih syirik, terus kemudian macam-macam. Carikan saya. Apa perintah untuk bersyukur itu? Perintahnya apa? Wajib enggak? Itu loh justru cara-cara betapa elegannya para ulama-ulama waktu itu untuk mendorong masyarakat yang manusia pada prinsipnya serakah, manusia pada prinsipnya bakhil, ingin memperkaya diri. Tapi pendidikan secara langsung untuk mendidik orang-orang yang begitu itu adalah bilham. Caranya bagaimana? Setidak-tidaknya ayolah didorong orang untuk bersyukur. Kenapa orang-orang, saya logikakan lagi ya, orang-orang yang di laut, kenapa kemudian begitu ingkung, tumpeng yang besar itu kemudian dilarungkan ke laut? Siapa yang makan? Ikan tuh. Iya enggak? Ikan berhari-hari bahkan bertahun-tahun kamu ambil, tapi kamu tidak pernah bersyukur terhadap rezeki Allah lewat ikan itu. Logis tuh enggak gitu? Sangat logis. Kalau perlu bahkan ya ayolah simbiosis mutualisme. Kalau kita berternak saja tiap hari dikasih makan kok. Ya banget. Maksudnya loh, yang budidaya ikan loh. Kita tiap hari dikasih makan. Baru kalau sudah besar ya jual. Di laut loh. Tidak pernah. Kalau kemudian kita tidak ada orang yang luar biasa jeniusnya untuk mengajarkan bersyukur tadi. Syukur pada Allah itu bagaimana gitu ya. Maksud cuma alhamdulillah begitu. Akan tuh enggak. Tapi kemudian yang bilhal tadi. Nah, ini ajarannya. Keren kan? Sesungguhnya loh ya. Tapi sampai kan nggak mau berpikir ke sana. Kok mikir aja. Aslinya ya itulah kira-kira ya. Menarik. Saya kira itu. Oke, minggu depan langsung dua. Aku nggak bisa kosongnya. Sampai ya? Tadi seharusnya sampai tak? Enggak. Oh bukan. Enggak masuk, Mas. Oh enggak masuk. Ya? Oke. Berapa sih? Berarti jumlahnya berapa? 10. Ya seminggu depan satu dulu aja. Tapi ingatkan ya. Iya, Pak. Oke, siap. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.